Oke, jadi di video ini Gebas membawa kabar menarik lagi buat kalian. Seperti judul di video ini, kita akan membahas God of High School, sebuah manhwa web Korea Selatan yang ditulis dan diilustrasikan oleh Yong Jae Park. Webtoon ini dirilis pada platform Naver Webtoon, milik Naver sejak bulan April 2011 yang lalu, dan telah diterbitkan oleh Image Frame di bawah imprint Root milik mereka yang menjadi satu volume hingga bulan April 2020. The God of High School diberi terjemahan resmi dalam bahasa Inggris oleh Line Webtoon pada tahun 2014 yang lalu. Webtoon ini juga telah dijadikan game mobile dan sebuah animasi video orisinal yang disematkan dalam soundtrack orisinal dari permainan tersebut. Seri ini juga mendapatkan adaptasi anime yang diproduksi oleh studio MAPPA dan sedang dalam tahap produksi untuk saat ini, yang rencananya dijadwalkan untuk tayang perdana pada 6 Juli 2020 ini. Plot cerita dari seri ini sendiri menceritakan protagonis utama bernama Jin Mori, seorang seniman bela diri yang berusia 17 tahun dari Seoul, Korea Selatan. Di awal cerita, ia diundang untuk mengikuti turnamen seni bela diri yang disebut dengan The God of High School atau GOH. Acara tersebut disponsori oleh Sedi Corporation. Acara ini mengumpulkan orang-orang dari sekolah menengah di seluruh Korea Selatan pada tingkat regional dan kemudian tingkat nasional untuk memilih 3 perwakilan untuk turnamen dunia. Sebagai hadiah, pemenang mendapatkan semua keinginannya akan dipenuhi oleh perusahaan hosting tanpa pengecualian apapun. Di saat dalam turnamen, ia bertemu banyak pesaing yang masing-masing memiliki gaya bertarung yang berbeda. Selain seni bela diri, ada juga yang di antara mereka yang bertarung dengan menggunakan daya pinjam atau borrowed energy. Simpelnya mereka menggunakan energi mistik yang diberikan oleh entitas supernatural seperti dewa, setan, makhluk mitos. Itulah yang dinamakan dengan borrowed energy, karena bukan menggunakan energi di dalam diri mereka yang sebenarnya. Pada turnamen ini, Mori juga mendapatkan 2 teman baru dengan seni bela diri yang berbeda dengannya. Mereka adalah Han Dae-wi dengan karatenya dan Yumira, seorang master epis. Di seri ini juga terdapat beberapa organisasi. Kita ambil contoh seperti di Naruto dengan Akatsuki dan 5 Kage-nya. Sedangkan pada seri GOH mereka adalah yang pertama Judges. Seperti namanya, mereka adalah para hakim yang juga dikenal sebagai komisaris atau eksekutif, sekelompok manusia yang kuat di bawah perintah Park Mo-bong. Para hakim sendiri sangat kuat, sebagian besar memiliki kemampuan manusia super dan kemampuan menggunakan Charyok. Pasca Ragnarok, jumlah hakim telah meningkat pesat karena turnamen GOH baru beroperasi. Di sini hakim yang terkuat atau paling berguna memiliki nama kode yang ditunjuk oleh huruf alfabet Romawi. Hakim yang lebih lemah diberi nomor sebagai nama kode. Karena hakim dengan angka tertinggi adalah 205, maka diasumsikan bahwa setidaknya ada banyak dari mereka. Yang kedua, The Six. The Six juga dikenal sebagai organisasi budaya manusia. Mereka adalah sekelompok orang yang merupakan master tingkat tertinggi dari gaya bertarung mereka sendiri. Grup ini didirikan oleh Kim Ong-yu. Yang ketiga, Nox. Nox adalah organisasi misterius yang tujuan utamanya adalah dominasi dunia. Nama mereka belum diketahui untuk sebagian besar pada durasi di webtoon. Oke, mari kita bahas latar belakang dari tokoh utamanya. Sebelumnya, like video ini jika kalian suka dengan kontennya, dan jangan lupa tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan video-video terbaru setiap saatnya. Oke, lanjut. Miyori Jin atau Jin Mori. Segala hal tentang Mori masih misterius dari awal cerita. Hanya diceritakan kalau dia menang pertarungan ratusan kali, seri 2 kali, dan tidak pernah kalah. Tentu saja kita tidak akan mendapatkan tipikal manga Jepang, di mana semua kejadian mulai dari kejadian pemicu cerita sampai semua tokoh sentral ada di satu sekolah yang sama. Morijin hanya satu-satunya tokoh di sekolahnya, yang artinya tidak ada tokoh utama lain yang berada satu sekolah dengan Morijin. Seiring waktu, dijelaskan perlahan-lahan kehidupan Morijin. Bagaimana dia tidak punya orang tua dan tinggal bersama kakeknya. Bagaimana dia tidak punya satu barang berharga di rumahnya selain foto kakeknya. Dan juga bagaimana dia bisa memenangkan ratusan pertarungan tanpa keringat setetes pun. Kita memang akan mengenalnya lebih dalam, karena dia tokoh utamanya di sini. Tapi tentunya tidak sebelum pertandingan GOH berjalan sampai babak perempat final.
Anehnya yang dijelaskan kehidupan pribadinya terlebih dahulu justru bukan Morihjin sendiri. Yang malah dijelaskan justru para tokoh sampingan yang dibeberkan lebih dulu masa lalunya. Daewoo Han atau Han Daewoo. Dia adalah seniman bela diri berusia 17 tahun dari Seoul, Korea Selatan yang berlatih Kyokushin Karate. Daewoo memulai seri ini sebagai seorang pemuda pekerja keras yang bekerja untuk membayar tagihan rumah sakit sahabatnya karena kanker stadium akhir. Dia tinggal bersama satu kakak perempuan yang dihormatinya. Daewoo hampir selalu terlihat sendirian dan tidak punya teman. Setelah diundang ke turnamen GOH, Daewoo berpartisipasi karena untuk menyembuhkan temannya dari penyakit tersebut. Borrowed powernya adalah milik Haetae, makhluk mitos dari Korea dengan kemampuan mengendalikan air sebagai alat pertahanan atau senjata serta menambah serangan. Mirayo atau Youmira, pewaris terakhir ilmu pedang Wolguang. Dia mengikuti GOH untuk mencari bibit unggul agar bisa meneruskan ilmu pedang warisan ayahnya ini pada keturunannya suatu hari nanti. Namun tujuannya berubah setelah bertemu Daewoo Han dan Morihjin. Dia jatuh cinta pada Daewoo Han, yang dia sumpah untuk melindunginya sampai akhir turnamen GOH, walaupun pada akhirnya sumpah ini gagal juga. Mira awalnya terlihat percaya diri pada kemampuannya, namun lama-kelamaan merasa tertinggal jauh dibandingkan Morihjin dan Daewoo Han. Meski Daewoo terus-menerus meyakinkan bahwa dirinya bukanlah yang terlemah. Saat ini kondisinya masih dipertanyakan. Dia terpukul secara mental maupun fisik setelah kematian Daewoo Han. Sempat mempertanyakan kapan Jin akan tiba dan selalu menyalahkan dirinya sendiri atas semua yang terjadi pada teman-temannya. Setelah kematian Halyang Seo, dirinya menjadi ketua Asosiasi Tunawisma Nasional dan mewarisi Tata Ganta, yaitu pedang Sang Buddha, satu dari sedikit senjata yang bisa membunuh makhluk kayangan, termasuk Raja Manusia dan Raja Kayangan sendiri. Nah, itu dia seputar GOH, God of High School. Bagaimana pendapatmu? Ada tambahan? Silahkan berikan komentar kalian pada kolom komentar di bawah. Jangan lupa tekan tombol subscribe serta lonceng di sebelahnya. Jika kalian suka video seperti ini, tekan tombol like dan share video ini. Gebas akan kembali lagi, tetap nantikan video selanjutnya. Terima kasih telah menonton sampai akhir. Sampai jumpa di video selanjutnya. 7777兆7777億7777万7777 7777兆7777億7777万7777